Wabarakatuh. Jadi Sana suruh minang TV rumah kadang sabana. Alhamdulillah kita bersuhu pada malam hari ko dalam suatu acara yang nanti sebentar insya Allah akan kita sampaikan keluarga Luagam. Tapi sebelumnya kami sampaikan kami kini berada di Masjid Jami' Nurul Abidin, daerah Citra Batam, Batam Center. Nah untuk itu di sana suruh minang TV sebelum kita melaporkan kegiatan apa yang ada di Siko kini adalah maka kami ingin menyapu di sana sadonya terlebih dahulu untuk tetap sehat, untuk tetap berbahagia dan untuk tetap mendapatkan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Di sana Soro Minang TV sadonya hariko adalah perjalanan dakwah Ustadz Buya Ristawardi, Datuk beliau adalah seorang ulama dari Sumatera Barat yang insya Allah alhamdulillah dalam 1 minggu ke depan melakukan perjalanan dakwah ke Batam. Nah hariko perdana beliau kajian Badaisa insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Buya. Untuk itu mungkin diikutin di sana sadonya liputan Soro Minang TV dalam rangka perjalanan dakwah Buya Ristawardi. Oke, di sana suasana padahal coba sorot adalah suasana pengurus masjid panitia bersama dengan Buya Ristawardi yang lagi bersilaturahmi bercengkrama dalam rangka sebelum memberikan kajian di Masjid Nurul Abidin. Oke, sana sadonya jemaah sudah mulai berdatangan. Insyaallah sebentar lagi ada ceramah dari Buya akan kita simak. Laporkan. Oh iya, di sana Soro Minang TV rupanya sedikit ada hadroh ya dari majelis taklim Masjid Nurul masuk kecamatan Nakab Lurut ya. Abidin. Masjid Jami' Nurul Abidin di Citra berarti Batam temu nijuk ya melakukan di Kesangga temu nijuk di Semanenggang atau sebelum mendengarkan ceramah agama dari Buya Ristawardi yang datang dari Sumatera Barat dengan dari asal Baso Bukit Tinggi. Anak sadonya kami lah besok 2 jam liputan. Aku anak Naji Usmar Malam. Tahu sama Malang kan? Baik. Anak-anak mama lagi. Ada pisang sekut kan? Iya pisang. Ya, ambo orang pisang. Pisang apa? Ya. Pisang apa? Ambo pisang 50 ya. Oke. Sana sebentar. Terus boleh buat mama ya. Ya. Suasana di dalam Masjid Jami' Nurul Abidin Citra Batam dalam rangka menyambut ceramah agama Buya Ristawardi dari Sumatera Barat, tepatnya Bukit Tinggi, Baso Agam Bukit Tinggi. Oke, di sana kita mau saksikan terlebih dahulu acara pertama. Hadroh dari majelis taklim majelis taklim Masjid Jami' Nurul Abidin ya. Izinnya dulu.
Ini aja yang vokal. Mana itu satu? Iya. Jo, nomor 5 lah. Nomor padang tinggal. Oh, di Padang tinggal. Ya, lah hampir 50 Emang tahun. langsung enggak ada pembawa Tapi acara. ngaji taruh ke tinggi. Oh, ngaji lagi. Ustaz Firdaus. Ya, maksudnya ada pembawa Jadi acara. buku. Mati. Lah mati. Iya. Cek orang mau Tahu ini dah. enggak muni loh yuk. Tapi ini kan. Dah. Tak sempat ini dah mati. Semua orang ini nanti. Iku mau. 60. Berapa tuh? Iya, nombor orang PJ tu. Ya. Cuma memang membalas dari kampung. Ya ya. Membalas gitu. Ya ya. Lah agak siapa mungkin. Sampai tahun. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu 'alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
Ya Allah. Maaf. Terlalu semangat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Terima kasih. Iya. Oke, dan sana Suara Minang TV, kita menunggu, ya, kita menunggu. Barusan sudah selesai hadroh dari Majelis Taklim Masjid Jami' Nurul Abidin Citra Batam. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah agama perjalanan safari dakwah Buya Ristawardi dari Sumatera Barat pertama di Kota Batam. Jadi tadi sore beliau sampai dan sana masjid pertama yaitu di Masjid Jami' Nurul Abidin Citra Batam.
Mungkin dosana yang ingin mengikuti perjalanan dakwah beliau selama 4-5 hari ke depan, insyaallah nanti SMTV bisa share di mana saja kajian-kajian beliau nanti yang bisa kita ikuti secara bersama-sama. Dan kalau memang bisa datang ke lokasi masjid-masjid, maka sebaiknya atau mengikuti live streaming dari kami Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam hari ini kita memberikan kesempatan kepada untuk dapat mengumpul berjaya cita-cita ini Masjid Jamiul ini dalam rangka kegiatan Ramadan awal bersama Al-Mukarram ya Ratus Haji Salafi atau Datuk Radio dari Sumatera. Selawat serta salam marilah kita sejujurnya kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang sekarang berjalan yang dihiasi Islam. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Buya Rutrandos Haji Istawardi atau Datuk Marajo dari Sumatera Barat, yang sama-sama kita muliakan Al-Imam Masjid Jami' Nurul Abidin Al-Ustadz Muhammad Fajri Al-Hafiz, serta para alim ulama, para ustadz serta tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Jami' Nurul Abidin Bapak Muhammad Nur, dan serta yang kami hormati seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Buya Rutrandos Haji Istawardi beserta rombongan, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya. Kepada Buya kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, di sana Suara Minang TV MC sudah melakukan pembukaan terhadap ceramah agama. Kita dengar ceramah agama dari Ustadz Buya Ristawardi Datuk Marajo. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Nurul Abidin Batam Center beserta seluruh seksi dakwah, seksi pembangunan, beserta jamaah yang hadir pada malam ini. Semoga semua kita ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pemuka-pemuka masyarakat, Bapak RW dan Bapak RT, yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Dari kita semua, yang mana kita membutuhkan pemimpin dan pemimpin membutuhkan kita. Mudah-mudahan yang memimpin dan yang dipimpin selalu harmonis, selalu memegang amanah, dan selalu menjalin ukhuwah, persahabatan, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, bersama-sama memajukan agama, mengamankan bangsa dan negara, juga mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, untuk kita berkenalan dalam rangka kita mempererat silaturahmi, kita bacakan ayat Allah, yang mana ayat ini kalau diamalkan oleh umat Islam, akan berkenalanlah seluruh umat Islam itu seluruh dunia pada saat mereka mengamalkan perintah Allah dalam ayat ini. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah,
dan telah mulai diberangkatkan ibadah yang akan umat yang akan melaksanakan ibadah haji. Disebut jamaah itu jamaah calon haji. Kadang-kadang kita terbalik ini, calon jamaah haji. Yang tepatnya yang mana? Jamaah calon haji. Artinya yang belum pernah haji, jadi calonnya baru. Kaum muslimin, haji adalah puncak dari ibadah-ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, yang didasari dengan syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, dan haji. Teristimewanya ibadah haji ini di dalam surat Al-Hajj yang kita bacakan tadi, wa azim finnas, dan ajaklah, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau setiap waktu salat masuk itu ditandai dengan suara azan. Orang yang azan itu disebut muazin, yang menyeru untuk salat. Jadi azan itu untuk memberitahu kepada manusia bahwa waktu salat telah masuk. Tapi saya heran melihat orang azan ketika akan memasukkan mayat ke dalam lahat. Dari mana ini dasarnya? Akan dikuburkan mayat, azan di dalam itu. Siapa yang akan salat di dalam kubur itu? Jadi azan adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin dengan kalimat-kalimat memuji Allah yang dilantunkan oleh suara namanya muazin. Karena orang yang mulai azan ini di zaman Rasulullah dulu namanya Bilal, maka sampai sekarang di Sumatera Barat yang terkenal itu Angku Bila. Sebenarnya orang yang azan pertama itu dulu namanya Bilal. Walaupun yang azan sekarang Amir, itu tetap gelarnya Angku Bila kalau di Sumatera Barat. Angku Bila tadi artinya, dan siapa tadi yang mengumandangkan suara azan. Jadi untuk berhaji juga diseru oleh Allah manusia ini. Bagi orang yang dekat di sana, ada mereka yang berjalan, ada yang mengendarai onta kurus. Tapi kalau kita dari Indonesia ini dengan besi terbang. Kalau dahulu ada dengan kapal laut. Ada nama kapal lautnya dulu Bele Abeto. Sekarang tidak ada lagi dari Indonesia ini dengan kapal laut. Kaum muslimin yang perlu dipahami tentang haji ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, bahwa haji itu merupakan kewajiban bagi manusia, hak Allah, yang mana dia orangnya yang pergi ke sana itu manistata'a ilaihi sabila. Begitu kata ayat, orang yang sanggup berjalan kepadanya. Jadi sebab dulu di zaman Nabi orang berjalan saja, maka di sana Al-Quran memberitahu berjalan. Kalau kita sekarang berjalan itu disambung dengan pesawat. Kaum muslimin, jadi kalau kita tidak istita'ah, kita belum mampu, kita tidak berdosa kalau tidak pergi menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Beberapa tahun yang lalu kita semuanya khilaf, ulama khilaf, orang Kemenak khilaf, mubalik khilaf.
mangko diadokanlah boleh orang pergi haji itu ditalangi dengan dana dari bank, artinya berutang atau kredit. Jalanan makanya macet sekarang karena mobil banyak kredit. Kartu keluarga, kartu penduduk, kemudian sedikit DP, kita sudah bisa bawa mobil pulang. Dipindahkan pula haji kredit, macet pula haji ini. Saya yakin kalau ini dikembalikan seperti dulu, ya kan? Tidak ada istilah kredit ini ditalangi, akan normal kembali. Jadi semua kita ini khilaf semua. Tapi lah terlanjur, tidak bisa dicabut lagi, sudah terlanjur. Jadi yang akan datang, anak-anak saya yang muda-muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, coba kita ingat bahwa berhaji itu istita'ah. Kalau kita tidak mampu sampai mati, kita tidak akan berdosa. Ya kan? Kredit itu kalau dalam bahasa Minang barutang namanya. Barutang ko kebanyakan orang gali nasi lama nyusangko katan mau tang lama membayangkan. Ya kan? Artinya berutang itu mudah dia, membayarnya ndak mau. Itu bahasa Indonesianya. Nabi melarang kita ini. Iyyakum waddain, jauhkanlah dirimu dari utang. Fa innad dain, sesungguhnya orang yang banyak utang itu hammun fil lail. Dia tidak bisa tidur malam hari. Wa mazallatun fin nahar, dan malu di siang hari. Cobalah kita di kedai ini utang, di kedai ini utang, di lapau ini utang, di warung ini utang, kemudian tidak bayar. Kita malu lalu ke sana lagi. Kadang-kadang sekali-sekali tidak dapat mengelak lalu ke sana. Batu orang punya warung itu, kita terkejut itu. Ini bahayanya utang. Ada satu lagi ya kan? Saya baru timbul pula ingatan saya. Kenapa dunia ini tidak kekal, Pak? Nanti akan datang kiamat. Kenapa kiamat? Kenapa kita tidak di sini aja? Karena saya perhatikan dimanapun negara di dunia ini membangunnya dengan utang. Dan utang itu terkait riba. Iya kan? Sedangkan riba itu tidak boleh bagi Allah. Jadi seluruh bangunan yang kuat-kuat ini, ya kan, konstruksinya bermacam-macam, nanti akhirnya dihancurkan oleh Allah. Bukan saja bangunan itu, tempat berdiri bangunan itu akan hancur. Al-Quran menyebut izas sama'um fatarat, apabila langit telah runtuh. Jadi seluruh bangunan yang kuat-kuat di bawah di bumi ini, dengan runtuhnya langit akan hancur bangunan itu. Wa idzal kawakibun tasarat, dan seluruh bintang-bintang berjatuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ada nanti purnama bulan 14, melihat kita ke langit, bagaimana kelihatannya bulan itu? Bulat kan? Ya kan? Sehingga orang cantik di Minangkabau itu disebut dia sangat cantik itu. Bagaimana cantiknya? Bantu bulan nampak balik mukonya. Wajahnya itu bundar indah seperti bulan 14 hari bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi apakah cahaya bulan itu benar-benar cahaya? Tidak. Itu pantulan dari cahaya matahari. Membuktikannya mudah. Bulan itu dilihat, Pak, walaupun bercahaya, mata kita tidak sakit. Tapi kalau matahari, sakit mata kita. Kata orang Minang, ndak talok menantang matahari, ndak talok menapi mato padang. Karena cahayanya kuat. Ndak bisa kita pukul mata pedang, ndak bisa kita tantang matahari.
Iya kan? Bintang yang sangat banyak di atas langit itu Bapak dan Ibu, dia tidak diam seperti cahaya bulan. Dia begini. Lihatlah itu, kalau hari terang bulan, lihat bintang-bintang itu begini Pak, mengerdip-ngerdip. Kenapa begitu? Dia juga cahaya, dia juga sumber api. Kata orang astronomi, ada bintang itu yang besarnya 1 kali triliun matahari kita ini. Coba bayangkan itu, berapa besarnya bintang itu. Dia api semua. Nanti kiamat, wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang itu berjatuhan ke Batam, berjatuhan ke Amerika, berjatuhan di Sumatera Barat, berjatuhan seluruh negeri ini. Kena oleh cahaya bintang yang berapi, yang besarnya ada 1 triliun kali matahari kita ini. Itu makanya dunia ini tidak kekal Pak, karena dibangun dengan uang riba. Dihancurkan oleh Allah nanti semua. Di mana kekal itu? Di dalam surga. Dalam surga Allah yang langsung bangun, tidak ada pinjaman luar negeri lagi, tidak ada pinjaman bank dunia, karena yang bangun Allah. Dan semua bangunan itu tidak ada bisa dibandingkan dengan bangunan yang terindah di dunia ini. Jadi ini gunanya saya ceritakan, Bapak Ibu yang berniat haji, kalau tidak bisa jangan ngutang. Ya kan? Tidak berdosa, tidak berhaji kalau tidak mampu. Sedangkan istita'ah itu pertama memang uang. Tapi bisakah dengan uang saja? Tidak. Yang kedua, istita'ah dengan kesehatan. Itu makanya begitu kita mendaftar haji, kita disuruh periksa kesehatan ke puskesmas terdekat di mana kita tinggal. Ya kan? Jadi setelah periksa itu, tahulah apa penyakit kita. Sebab banyak orang pergi haji ini Pak, umurnya sudah lanjut. Kenapa? Ketika muda dia tidak bisa berhaji karena uangnya habis semua, dari anak SD sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, tidak ada uangnya memikirkan pendidikan anak supaya lanjut terus. Kemudian anaknya ini dapat pekerjaan yang gajinya gede, besar. Tidak lama dia bekerja, uang terkumpul. Maka disuruhlah ayah dan ibunya pergi haji, didaftarkan. Itu maka banyak ibadah haji ini dilakukan oleh orang tua. Namanya haji kosasih. Haji atas ongkos dikasih. Yang mengasih siapa? Anaknya. Kalau di Minang, anak kanduang sibiran tulang buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinto balahan nyao badan diri. Anak itu adalah bahagian dari tubuh. Ya kan? Darahnya, tulangnya, dagingnya itu serpihan dari tulang ibu dan ayahnya. Makanya anak tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri. Apakah boleh itu Pak Ustadz? Boleh. Yang memberi dana anaknya. Yang tidak boleh dibawa itu uang judi. Jadi kalau ada kita bandar judi, menang, jangan dibawa haji. Nah ini. Bapak Ibu yang terhormat, setelah diketahui ada penyakit di tubuh kita, dokter yang memeriksa itu menyampaikan, Bapak ini ada unsur diabetes. Ya kurang makan itu ya. Supaya apa? Supaya nanti periksa kesehatan yang kedua atau disuntik meningitis, penyakit kita itu tidak bertambah. Maka yang telah periksa di puskesmas, kalau kita penyakit rematik, saraf terjepit, asam urat, jangan dimakan juga pakis.
Berhenti dulu walaupun itu enak. Pakis itu memang enak, Pak. Lebih-lebih setelah digulai itu, kemudian dimersihkan, dikasih lokan. Itu enak sekali. Tapi bagi orang penyakit rematik, ya kan, tidak sesuai lagi. Ya kan? Kita masih dikonsumsi itu. Akhirnya begitu akan berangkat haji, periksa kesehatan yang kedua, penyakit tambah parah. Tidak jadi juga istita'ah. Tidak bisa pergi, Pak. Penyakitnya parah, tidak diizinkan oleh dokter pergi. Nah, ada orang yang nekat, Pak dokter, biarkan saja ya. Saya mati aja boleh di Mekah itu. Itu salah niat. Pergi ke Mekah itu berhaji, tidak pergi mati. Lebih baik kita mati di Batam ini, jelas kuburan kita. Di sana mana akan dicari kuburan kita itu? Ya kan? Sudah berdempet-dempet. Ya, sudah ada pula istita'ah, kita dinyatakan sehat. Ada lagi, apa istita'ahnya? Menguasai ilmu manasik. Walaupun bapak, ibu, profesor, doktor di bidang bapak, ya kan? Jangan tidak pergi manasik. Nanti tidak akan bisa beribadah di sana. Ya kan? Pergi manasik haji. Kalau tahun ini jamaah yang pergi, ini adalah jamaah terlama manasiknya. Berapa? 3 tahun. 3 tahun manasik. Bayarnya hanya 1 kali. Tidak 3 kali. 3 tahun manasik. Sudah sempurna ilmu manasik jamaah yang berangkat tahun ini. Cuma yang dapat cobaan yang berumur 65 tahun ke atas. Ini cobaan tahun ini, tahun depan belum tahu. Kenapa? Dikhawatirkan masih ada virus yang rentan banyak terserang virus itu nanti kalau dibiarkan pergi tahun ini yang tua-tua itu. Itu pendapat orang kesehatan. Maka orang berumur 65 tahun ke atas tidak boleh. Kalau ada famili kita atau jamaah yang datang ini ada dapat cobaan seperti itu sekarang, sabar aja. Karena inti hidup ini 2 saja, Pak, sabar dan syukur. Kalau teramalkan sabar dan syukur itu kita aman. Iya kan? Konsep yang kedua apa? Kerjakan yang benar, tinggalkan yang salah. Yang ketiga apa? Makan yang halal, tinggalkan yang haram. Kalau bahasa Minang, bau punyo awak jangan diambil punyo orang. Bau raun bini awak jangan dilarian bini orang. Kan ada orang ingin bawa istri orang. Istrinya ada. Ini pekerjaan yang salah. Jadi jamaah yang akan pergi haji itu harus manasik. Jangan tidak manasik. Nah, sudah itu masih ada lagi syaratnya, ada. Negeri yang kita tuju itu aman. Dulu tahun berapa itu? Saya masih muda. Makkah itu di musim haji diserang oleh Syiah dari Iran. Ya kan? Itu tidak jadi orang berhaji tahun itu karena tidak aman. Ya kan? Di rumah tangga saja tidak aman kita. Ya kan? Berbahaya. Apalagi pergi ke negeri orang, orang sedang berantem perang di sana. Ya kan? Tapi kalau masalah istita'ah dengan uang itu bukan orang kaya saja, Pak. Istita'ah dengan uang untuk ongkos haji itu bukan orang kaya saja. Contohnya siapa? Saya contohkan diri saya saja. Saya pegawai PT Semen Padang. Masuk tahun 74, kemudian pensiun tahun 2008. Dengan 3 kali dimutasikan. Pertama tukang angkat, Pak. Karena ijazah saya pesantren, tidak bisa masuk melalui pendidikan. Nah, saya jadi tukang angkat. Tapi saya sabar.
Akhirnya tahun 77 saya diangkat jadi karyawan yang paling rendah. Namanya kerja saya itu di General Service. Bahasa Inggrisnya indah. Apa itu? Tukang campaan saruk. Membuang sampah. Setelah itu pindah lagi yang indah juga, namanya oilman, manuka minyak kumuh. Sehingga baju saya itu berlepotan dengan gomok dan minyak. Kemudian saya belajar jadi mubalik, sudah beranak 2. Target saya kalau khatib tidak datang di masjid saya bisa gantikan untuk jadi khatib. Tapi Allah nyatakan tidak begitu, sehingga di ujung usia saya ini saya sampai ke sini. Kecil orang Minang lah di ujung lo tabu tu mengkomani. Kenapa? Karena adanya YouTube. Kalau di Sumbar saya sudah mubalik senior, Pak. Mungkin bapak-bapak ini belum lahir, masih TK, saya sudah jadi mubalik. Umur saya sudah 70 tahun sekarang. Ternyata kata Allah, saya jadi mubalik benaran. Bukan untuk ban serap saja. Itu ketentuan Allah. Kemudian tahun 90, karena saya ada ilmu yang seperti ini, dipindahkanlah ke Rohis. Bironya namanya Biro Personalia. Bertemulah saya di sana dengan ulama besar yang sekolah dulu di Kuliatul Muballighin Padang Panjang. Beliau itu tentara, nama beliau Haji Sayuti Khattab. Sekantor saya dengan beliau. Kemudian ditambah ilmu saya oleh beliau. 2 tahun saya di sana, beliau tanya, Ristawardi, ya Buya, kamu ada enggak niat haji? Ada Buya, apa tandanya? Kalau kamu niat haji itu tandanya apa? Ya kan, saya berpikir, ternyata yang beliau tanya itu, apakah kamu ada menabung? Tidak boleh niat saja, harus nabung. Nah, saya udah nabung, Pak. Baru 700.000. Saat itu pergi haji 6.900.000. Besok saya bawa buku tabungan. Ini tandanya saya ada niat haji, Buya. Bahasa Minangnya aku yogo. Ini benar kamu ini. Bagi bapak yang tidak ngerti bahasa Minang, koyogo. Itu kan bahasa Indonesianya apa? Ini benar ini. 2 bulan sudah itu saya dipanggil oleh eselon 1. Buya, kita akan tes karyawan teladan ini. Banyaknya 418 orang. Setiap unit itu ada yang 10 orang, ada yang 12. Di kantor ini karena jumlah kita sedikit, kita dapat 1 orang aja. Kami sepakat semuanya, ya kan, Pak Ustadz lah yang akan pergi tes. Terkesiap saya, Pak. Begitu. Karena saya tahu kalau saya lulus hadiahnya pergi haji, dibiayai oleh perusahaan. Nah, kemana saya pergi dulu? Saya pulang kampung. Mohon doa restu kepada ibu yang melahirkan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang sama Kenapa kamu pulang sekarang? Biasanya setelah gajian. Iya kan? Itu kata ibu saya. Saya naik, sudah makan, ya kan? Apa katanya? Saya bilang, Mak, doain saya ya, Mak. Setiap hari saya doakan, Nak. Kenapa kamu minta doa? Ini spesial, Mak. Hari Kamis besok saya disuruh tes karyawan teladan. Kalau saya lulus, itu haji biayanya dari Semen Padang. Nangis mak saya ini. Nena, itu awak bansai sama ojo berselimut kain saruang delo kateh kaki tampak delo ke bawah telingo tabukak. Bahasa Indonesianya miskin. Kau mau tarang na jijik ndak kau kalian dapat sebagian. Ini.
Kapan kita akan pergi berhaji itu, nak? Saya doakan kamu, mudah-mudahan kamu lulus. Alhamdulillah, tes tertulis saya jalani. Semuanya tidak ada yang tidak dapat bagi saya, tes tertulis. Alhamdulillah. Ya kan? Kemudian ternyata tim karyawan teladan itu datang ke masjid di tempat saya tinggal. Saya tinggal namanya Komplek Cimpago Permai, Igasar Lamo, itu daerahnya di daerah Pauh, Padang Kota. Rumah saya itu namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Karena kamarnya kecil-kecil. Kan? Dipanggil saya oleh pengurus masjid. Pak Ustadz, sinilah. Apa kabar Pak? Tadi ada tim datang dari PT Semen Padang. Bahwa dia nanya Pak Ustadz. Apa yang ditanyanya? Apakah Ustadz Ristawardi itu ada salat? Itu yang ditanya Pak. Lain sama yang Ustadz. Iya kan? Nah, informasi dari pengurus masjid ini, itu Ustadz kami Pak. Itu pantas beliau pergi haji. Pantas sekali. Beliau guru kami. Dia respon baik nih. Apakah sudah puas tim itu sana? Belum. Dia pergi ke tetangga, ke Pak RT, Pak RW. Apakah istri Ustadz ini baik-baik orangnya? Ada juga istri kita yang tidak baik, Bu. Kita Ustadz istri rentenir. Ya kan? Kita Ustadz istri agen narkoba. Kita Nabi istri agen LGBT. Siapa itu? Istri Nabi Lut. Itu agen LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa Padang tuh Pak. LGBT, bini gapuk, laki gapuk, bini tinggi. LGBT. Jadi kalau istrinya itu judes, bertahi lalat di bibir, iya kan? Nah, itu tidak jadi suaminya lulus. Ya, alhamdulillah itu tidak terjadi pada istri saya. Ditolong Allah. Apakah sudah lulus? Saya belum. Datang dia lagi ke kantor orang yang membayar gaji. Ditanya kepada itu, apa yang ditanya? Apakah Ustadz ini bisa membawa gajinya 60% pulang? Saya 70% Pak. Ada juga orang karyawan ini Pak, gaji itu tinggal amplop aja lagi. Ketika menerima amplop itu begini aja. Tidak ada uang lagi. Iya kan? Rice cooker, utang. Magic jar, utang. Blender, utang. Mixer, utang. Vacuum cleaner, utang. Habis gaji itu dipotong. Atau tidak jadi lulus itu kalau gitu. Kenapa? Karyawan tidak punya perhitungan hidup, tidak punya planning. Boros. Memperturutkan kehendak nafsu. Alhamdulillah itu saya lalui juga dengan baik. Kemudian sudah bisa di sana belum? Dia pergi ke rumah sakit Pak, tim itu. Berapa kali Ristawani ini berobat setahun? Ada karyawan ini Pak, kerjanya itu berobat aja, tidak produktif. Sakit panjang. Ya kan? Ke rumah sakit aja. Bagi perusahaan itu memang dibayar. Kalau tidak bisa di Padang, bisa ke Singapura, dibiayai oleh perusahaan untuk mengobat karyawan itu. Nah, itu tidak bisa juga lulus itu. Penyakitan tidak produk. Allah menolong saya Pak. Allah menolong, bukan saya yang baik. Allah menolong, semua itu saya lalui. Akhirnya saya dibiayai pergi haji oleh PT Semen Padang.
Kembali dari sana, teman-teman menjemput saya di atas mobil. Dia sebut Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin, sama dengan nama masjid kita ini. Nama saya Ristawardi, kok kalian panggil Bidin? Bidin itu biaya dinas. Jadi istita'ah itu bukan kita saja yang mampu punya duit. Ada kemampuan lain dibantu oleh Allah melalui duit perusahaan. Ada orang satu pesawat dengan saya dari Kabupaten Agam. Saya ini Padang, Pak. Walaupun kampung saya Agam, saya tinggal Padang. Saya jemaah Padang. Saya tanya, Pak, berapa lamanya Bapak dan Ibu nabung untuk pergi haji ini? Dah nabung, Pak Ustadz. Gimana? Bisa saja Bapak punya duit. Rumah saya itu pemerintah Kota Bukit Tinggi bikin jalan. Di rumah saya kena. Sudah diganti rumah itu. Kemudian sudah bisa pula rumah itu saya huni. Duitnya tidak habis. Masih ada 2 ONH. Maka saya daftar, dapat. Maka haji saya ini namanya haji mahsur, haji penggantian rumah karena gusur. Nah, ini. Jadi istita'ah itu bermacam-macam. Tapi kalau kita tidak istita'ah, tidak mampu, jangan berhutang. Akibatnya macet haji ini. Kalau dihilangkan ini, pasti normal kembali. Insya Allah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ada lagi yang namanya Yahudi, Pak. Tidak senangnya kepada kita ini kalimat Arabnya lan. Ada 3 kata artinya tidak. Ma ada juga artinya tidak. Ya kan? Lam tidak juga. La tidak juga. Tapi ada tidak juga artinya, ya kan? Lan. Ini kita mau makan dulu atau mau ngaji? Saya lihat kalau keluar makanan ini mata orang sudah ke sana, tidak acuh dengan saya lagi. Jadi saya mohon begitu saja. Orang motornya mogok ini apa, untuk apa dikasih BBM? Ya kan? Kalau mobil jalan ini tidak apa-apa. Ini mobilnya mogok semua. Ya kan? Nanti aja sudah ngaji, tidak panjang-panjang. Sebentar lagi kita siap. Besok kita sambung subuh di masjid. Ya, jadwalnya ada ini, tidak ingat semua. Jadi kalau Pak Ahmadi ini ingat ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan. Kalau orang Yahudi kepada kita, kalimatnya bukan la lam tapi lan. Apa arti lan itu? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan itu artinya bukan tidak, sekali-kali tidak. Beda itu Pak dengan tidak sekali-sekali. Nah itu beda artinya tuh. Tidak sekali-sekali, ya kan? Sekali-kali tidak, beda artinya. Jadi orang Yahudi kepada kita umat Islam ini sekali-kali tidak bersenang hati mereka sebelum kita mengikuti mereka. Itulah yang diusahakannya sampai hari kiamat. Walaupun dia tidak akan berhasil 100%. Dia tetap berusaha. Karena kalimatnya dalam Quran lan walan tarda, sekali-kali tidak. Nah, salah satu ya kan yang masih saya ingat sampai sekarang, walaupun kejadiannya sudah 2006, ya kan? Saya pergi haji itu sekali lagi 2006. Bapak yang terhormat, apa ketika itu dilaporkan oleh orang Yahudi ini agar umat Islam takut menunaikan ibadah haji. Ya kan? Dikatakan oleh orang Yahudi
bahwa onta itu menyebar virus Ebola. Onta itu menyebar virus antar. Ingat enggak Bapak Ibu kedua virus itu? Ternyata mereka juga berhasil dengan virus COVID. Nah, iya kan? Antar dan Ebola dulu enggak berhasil mereka. Kaum muslimin, katanya kalau kena orang yang pergi ke Makkah itu oleh virus Ebola dan antar ini, dia tidak akan hilang sampai ke tanah air, akan pindah kepada istri, anak, keturunan semua. Maka dia akan menjadi pandemi yang berbahaya. Itu kata Yahudi yang menyebarkan onta katanya. Supaya orang Islam takut menunaikan haji. Nah, sekarang kita lihat, jangan tertipu kita, Al-Quran sudah ada menerangkan. Bapak Ibu lihat nanti, kalau masih ada informasi ini didengar lagi, diperbarui lagi, ya kan? Nah, diulang lagi. Lihat surat Al-Hajj ayat 36. Surat Haji atau surat nomor 22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan onta-onta itu kami jadikan, kata Allah, sebahagian dari syiar agama Allah. Coba bayangkan, onta adalah bagian syiar agama Allah. Kenapa? Karena onta itulah yang ditakdirkan oleh Allah sebagai kendaraan Nabi. Bukan menyebar virus dia. Kita sebut apa keistimewaan onta itu. Kita lanjut dulu artinya. Lakum fiha khair. Bagi kamu wahai umat Islam, dalam diri onta itu banyak kebaikan. Allah menguraikan dalam Quran begitu saja, Pak. Nah, jadi uraiannya yang lain-lain itu dari hadis Nabi lagi. Lakum fiha khair, kata Allah itu, bagi kamu wahai umat Islam, di dalam diri onta itu banyak kebaikan. Apa kebaikan? Onta betina, Pak, ya kan? Biar dia hamil, biar dia melahirkan, biar onta betina mandul atau tidak dalam keadaan punyai bayi, ya kan? Itu susunya terus berair. Beda aja bini awak, Pak. Bini awak ketika beranak ketik, susunya berair, nyatanya lagi nyonya, Pak. Ya kan? Setelah itu tidak ada. Tapi kalau onta berkepanjangan ada air susunya. Karena apa? Dia kendaraan Nabi. Jadi di mana Nabi berhenti, tidak ada makanan lain, beliau minum air susu onta itu. Satu itu. Onta mandul juga air susunya ada. Kemudian dia sekali minum itu ada 2 jam, ada 2,5 jam. Tapi perutnya itu dijadikan oleh Allah, bisa air yang diminumnya 2,5 jam itu bertahan untuk 3 bulan perjalanan. Apa lah minum teh talu pagi atau beko minum teh tarik lah. Sudah tu kopi susu lah, ndak puas minum. Untuk sekali 3 bulan minum. Mana cama awak dari untuk. Ini. Ngerti enggak bahasa saya itu? Kita sambung menyambung minum. Pagi ini ayam babali, sore ayam geprek, ya kan? Malam lagi martabak Mesir, makan panjang. Enggak putus-putusnya makan. Jadi bertahan air itu 3 bulan di dalam perutnya. Kenapa? Karena dulu sebelum ada air laut disuling di zaman ini, di Arab itu. Nah, ada 3, Pak. Yang keempat, Bapak yang telah pergi haji atau umrah akan melihat padang rumput luas di sana.
dalam perjalanan Makkah Madinah? Ada? Kenapa Bapak diam saja, saya tanya? Yang telah pergi haji, umrah, ada tidak melihat padang rumput luas untuk makanan onta? Tidak ada. Pasir saja. Kenapa unta itu gemuk? Apa makanannya? Air ludahnya dikasih oleh Allah keistimewaan, entah zat apa yang ada. Jadi basi bekas, basi paku yang runcing-runcing itu, koral, kerekel, pasir, itu dimakan semuanya. Tiba dalam mulutnya, hancur oleh air ludahnya. Ya kan? Itu istimewanya unta itu konyol kapuk taruh. Ya kan? Awak nak kapuk-kapuk ke mungkin sama junto ke lah. Unta itu hancur seluruh makanan yang ada, yang keras-keras itu di dalam perutnya. Air ludahnya istimewa. Ini yang dimaksud oleh Allah, lakum fiha khair, bagi kamu diri unta itu banyak kebaikan-kebaikan. Sampai di sana saja Pak Ustadz? Enggak. Unta itu kan tinggi Pak. Kalau kita mau merah susunya, kakinya yang di muka dilipat. Langsung saja dia lipat. Kalau kita mau ngambil air susunya. Kalau sapi itu kita disepak Pak. Ya kan? Disepak. Unta. Satu lagi keistimewaan. Ya kan? Orang pergi haji itu Pak, kan dianjurkan haji tamattu, tidak haji ifrat. Karena apa? Berpakaian ihram jangan terlalu lama, larang pantangannya banyak. Karena orang banyak pergi haji ini, haji tamattu, umrah dulu, dia dikenakan sanksi, ya kan? Dam namanya, disembelih satu ekor kambing. Kalau ada bertujuh, itu sudah satu ekor onta. Ya. Ada orang ingin melihat damnya ini, dia ingin melihat dengan matanya, bukan di store ke bank, dia ingin langsung melihat orang menyembelih damnya itu. Dam itu darah Pak. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan haji tamattu, kita kena denda satu ekor kambing. Ya kan? Ada orang bertujuh pergi ke pasar ternak. Pak, kalau sapi kita kan diikat kakinya dulu. Bahasa Padangnya dijarik. Diikat kakinya. Dikumpulkan kakinya keempat-empatnya, baru lehernya dipotong. Kalau unta itu tidak Pak. Buktikanlah nanti, lihat ke sana. Ya kan? Begitu dibaca oleh tukang jagal itu, Bismillahirrahmanirrahim, lehernya dibegitukan aja. Tidak diikat. Ya kan? Orang suara Minang TV ini kalau mau disembelih harus diikat nih dulu. Tidak mengelepar-gelepar kakinya. Ya kan? Ini. Unta itu tidak diikat. Nah, berapa keistimewaannya? Jadi kita jangan takut isu-isu yang diembuskan oleh Yahudi untuk menghalangi pergi ke tanah suci. Unta bukan menyebar virus. Binatang yang ada di negeri kita ini ada juga istimewanya Pak Ustadz, ada. Apa itu? Kerbau. Iya kan? Kerbau itu Pak, dulu sebelum ada mesin bajak di sawah, kan kerbau itu dipasangi. Ada petani mengiringkan di belakang, kerbau di depan. Itu menghela, namanya bajak juga dari kayu, maka tanah itu dikoreknya. Tanah itu nanti diinjak-injak dengan kaki, kemudian benihnya ditaburkan, setelah wajar untuk ditanami, ditanam. Nah, orang membajak itu Pak sudah diberi makan sapi kerbau itu pagi-pagi membajak. Dia bicara dengan sapi itu saja. Kalau sapi itu agak ke kanan jalannya, talinya ditarik yang kiri.
luar. Kalau dia ke kiri, ya kan? Ditarik lagi dalam kecek petani itu. Pas waktu zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah istimewanya kerbau, Pak. Berdiri telinganya. Kemudian bajak itu tidak dia tarik lagi. Bertanya orang petani tadi kepada kerbau sapi itu, kenapa kamu berhenti? Apakah Tuhan tidak dengar orang azan? Ada. Mau salat kamu? Saya kerbau sapi, mana ada salat? Kamu yang saya ingatkan. Lepaskan saya dulu, kasih makan saya. Kamu itu bersihkan diri, berwudu, salat. Sudah itu kamu minum kopi. Nanti selesai minum kopi, perut saya sudah kenyang, tulang saya sudah kuat kembali, kita membajak lagi menjelang waktu asar. Pertanyaannya, benarkah usulan kerbau ini atau salah? Benar atau salah? Benar. Diingatkan tuannya untuk salat. Tapi apa kata petani ini, ya kan? Ya, sawah ini tidak berapa lagi siap ini. Terus sajalah. Saya juga enggak salat. Alai sama orang jadi nyamajik kamu. Kamu sama saja dengan saya aja. Tidak salat. Dia orang yang tidak salat, tidak mau salat ketika orang azan, dia Islam, itu sama dengan apa? Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin. Saya doakan jamaah Masjid Jami' Nurul Abidin ini yang belum pergi haji diberi kesempatan masa-masa yang datang oleh Allah. Yang telah haji jadi motivator lah kita untuk meramaikan masjid. Ada juga orang pulang dari haji ini tidak mau ke masjid lagi, Pak. Ditanya, kenapa Bapak tidak ke masjid lagi? Saya berapa 9 hari di Madinah itu, 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di sini. Untuk apa saya lagi salat di masjid sini? Ya kan? Kalau saya salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Untuk apa saya ke Nurul Abidin lagi? Saya sudah puas di sana. Jangan begitu. Bertambah rajin kita di kampung kita ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, itulah ceramah kita malam kini Bapak-bapak untuk permulaan. Mudah-mudahan saya orang tua ini selalu sehat dan dapat memenuhi kehendak jamaah selama di Batam ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sana Surah Minang TV sadonya, alhamdulillah kajian perdana perjalanan safari dakwah Ustadz Buya Ristawardi di Kota Batam 45 hari ke depan di Masjid Jami' Nurul Abidin Citra Batam sudah selesai kita liput. Nah, untuk itu dusana sadonya terima kasih banyak atas segala bentuk atensi dusana yang ada di rumah ataupun yang telah memberikan komentar sehubungan dengan ceramah agama dari Buya Ristawardi. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita berdoa kepada Yang Kuasa, semoga Buya selama
perjalanan dakwah beliau bisa mendapatkan kesehatan paripurna. Demikian Nusana sadonyo, terima kasih banyak atas perhatian kita sadonyo. Mohon maaf dari awal sampai akhir. Kita tutup live streaming kita ceramah Buya Ristawardi. Kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro orang awak.